ayat 25 sampai 27 saat Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di satu sumur. Perempuan Samaria itu berkata seperti ini, bro. Suatu saat nanti akan ada sang Mesias dan anak Allah yang akan datang, dan dia akan membawa berita kebenaran. Dan Yesus apa tanggapan Yesus, bro? Yesus berkata, akulah dia. Bro, gue tanya sama lu tadi, Yesus menyatakan bahwa dirinya itu anak Allah. Itu pernyataan Sumeria dan para imam pada saat Yesus itu sedang disidang di Pilatus. Tapi apakah Yesus menolak? Sebentar, sidang Yesus di Pilatus itu menyatakan dirinya itu adalah anak manusia. Dan pada saat manusia sebentar. Pada saat Yesus naik ke langit disaksikan oleh 500 muridnya di Bukit Zaitun, Yesus menyatakan dia anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah. Gini, tidak pernah ada Yesus menyatakan dirinya itu anak Allah. Nah, waktu imam besar bertanya apakah dia anak Allah yang terpuji, Yesus berkata, akulah dia. Akulah dia. Terus sebagai anak manusia. Coba baca lengkap. Yesus itu anak Allah. Baca lengkap, coba dibaca Bang. Dibaca dulu. Okay. Ayat berapa tentang Pilatus itu? Di Markus 14 ayat 61 dan 62 sama Matius 26 ayat Matius 26 ayat 63 sampai 65. Di situ jelas Yesus berkata waktu imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji? Yesus berkata, akulah dia. Dia gak menolak, bro. Dia nggak pernah menolak itu. Dia nggak pernah menyangkal itu karena memang dia adalah anak Allah. Di kitab mana Markus berapa tadi? Coba saya mau cek. Markus 14 ayat 61 dan 62 dan Matius 26 ayat 63 sampai 65. Debbie, monitor Debbie. Halo yang baru masuk. Oh, ini itu dikatakan itu dengerin. Kamu makanya baca jangan dipotong-potong. Ini kitab kamu. Masa saya mesti ngajarin supaya membaca secara menyeluruh. Di sini engkau menyatakan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu perkataan Yesus. Baca di sebelumnya waktu imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji? Yesus berkata, akulah dia. Sebentar. Itu perkataan imam besar yang ingin memfitnah dia sebagai anak Allah. Lalu Yesus sebentar dong. Anda baca yang benar dong, bacanya yang benar. Di situ adalah fitnahan para imam untuk menyatakan Yesus itu anak Allah agar dia itu dibunuh pada saat itu. Karena memfitnah bahwa Allah itu punya anak. Paham nggak masalah sejarah ini? Lalu Yesus menyatakan, engkau yang menyatakan seperti itu, tetapi aku anak Allah yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu pernyataan Yesus. Itu fitnahannya dari orang-orang imam-imam untuk menuduh dia sebagai anak Allah. Frontal bro. Anda bingung ya? Kebingungan ya? Coba Anda baca begini. Biar netizen ini pada tahu Anda itu memaksakan Yesus untuk menjadi anak Allah, sedangkan Yesus sendiri nggak pernah menyatakan seperti itu. Anda pengikut dari para imam yang memfitnah Yesus. Siap, bro. Di situ imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji? Yesus berkata, kau telah menyatakannya. Engkau telah menyatakannya. Sedangkan yang Yesus katakan setelah itu apa? Setelah itu Yesus ngomong apa? Setelah itu Yesus ngomong apa? Pernyataan Yesus apa? Menolak. Saya tanya apakah Yesus menolak?
Yesus menyatakan apa setelah itu? Yesus menyatakan apa di sidang itu, apa yang dinyatakan? Coba terus saya Yesus lanjutkan. berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu akan melihat kemuliaannya dari yang akan datang dari awan-awan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Melihat kemuliaan siapa? Anak manusia. Jangan dilewatin anak manusia. Jangan dilewatin bahasa itu. Tadi anak manusia yang datang dari awan-awan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang menyatakan anak manusia itu imam apa Yesus sendiri yang menyatakan? Aduh, ini orang. Sekarang gini deh, gua tanya. Enggak, yang menyatakan Yesus anak manusia itu imam apa Yesus? Sebentar, Anda jangan ngeblunder, jangan. Ayat Anda jangan dibikin bingung. Sekarang yang menyatakan secara pribadi diri dia bahwa dirinya itu adalah anak manusia itu siapa? Yesus atau para imam itu? Gue kan ini kan sesuai kitab lu. Masa lu yang nggak terima? Lu yang nggak terima kitab lu kali. Kitab yang menyatakan Yesus itu menyatakan anak manusia. Lu tuh antikristus emangnya di sini. Yesus menyatakan dia itu anak manusia, lu bikin dia anak Allah yang sesuai fitnahan dari imam-imam itu. Astaga, kamu tuh gimana sih? Yesus menolak. Yesus gak menolak gimana? Di situ udah ada kata-kata anak manusia. Yesus menyatakan penolakan anak manusia. Ya gimana menolak orang dia itu ada di bawah kekuasaan Pilatus? Gimana sih? Masa seorang Tuhan ada di bawah kekuasaan Yesus? Gimana sih? Yesus menolak. Aduh, kamu ini. Kamu pahami dulu yang menyatakan Yesus itu sebagai manusia itu siapa yang menyatakan? Yesus pernah menyatakan dia anak, bentar naikin dia. Yesus pernah mengatakan dia adalah anak manusia sendiri itu, Pak. Kita lihat kejadian ketika Yesus meniadakan hari Sabat. Lalu, hujan lagi. Orang-orang Farisi bertanya, apakah hakmu untuk meniadakan hari Sabat? Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kita baca Yohanes 5 ayat 18. Suaranya hilang, Bang Mosad. Ya, Yesus juga pernah menolak loh waktu dia disebut anak Allah. Di Matius 26 ayat 63 sampai 65 juga berkata seperti itu. Waktu imam besar bertanya apakah dia anak Allah yang terpuji, Yesus berkata, akulah dia, dan engkau akan melihat anak manusia itu akan turun dari awan-awan. Naikkan lagi siapa itu, Sigama itu dulu, naikkan lagi dia. Dan nggak ada, malas ngeladenin orang yang sembarangan menyimpulkan. Udah dijelasin, nggak mau ngerti. Makanya kalian itu harus bisa menjinakkan keledai liar, biar dia nggak bebal. Enggak, dia sembarangan menyimpulkan. Itu yang bikin aku nggak suka. Makanya pertegaskan, kalau dia bertanya, jangan memaksakan kehendak. Nggak boleh kayak gitu, memaksakan kehendak. Yang ada kan jadi ribut jadinya. Dia semangat pagi teman-teman. Apa yang nggak ada dia simpulkan. Gue cuma mau kasih satu ayat buat dia itu. Lu baca Gema Wahyu 22 ayat 18. Di situ barang siapa yang menambah-tambahkan apa yang tertulis, dia akan ditambahkan malapetaka yang sudah tertulis di Alkitab ini. Nah, lu kalau mau tahu teman-teman seperti apa yang bakal Oh iya. Oke, bicaralah. Oke, baik. Teman-teman, boleh nggak tadi tema yang tadi, boleh nggak Yesus menunjukkan dirinya sebagai anak Allah dengan mulutnya sendiri, boleh nggak? Aduh, Bang Suma kan tadi udah Bang Suma waktu imam besar. Saya nggak lihat Anda menyebut Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan. Ya, begini Bang Suma. Waktu imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah yang terpuji? Yesus berkata, akulah dia. Di mana itu tertulis? Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tunggu aku bacakan ya. Tunggu aku bacakan. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam.
Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, engkaukah Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Kata Yesus anak manusia ya. 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 Nah, terus yang saya minta, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan? Sekarang gini, Bang Suma, apakah Yesus menolak waktu dia disebut anak Allah? Ya, engkau telah mengatakan itu. Engkau yang mengatakan itu. Aku anak Allah, tapi aku mengatakan aku anak manusia. Kira-kira yang Anda percayai imam atau Yesus? Kalau Yesus menolak, baru saya bisa tidak percaya. Tapi karena Yesus tidak menolak, apakah saya bisa membantah itu? Bukan masalah menolak atau tidak. Yesus kemudian mengatakan akan tetapi, berarti ada penyangkalan di situ. Ya. Engkau telah mengatakannya, ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia, bukan anak Tuhan. Ya, dan begini juga di Yohanes 4 ayat 25 sampai 27, waktu Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di satu sumur, perempuan itu berkata, suatu saat nanti akan datang seorang Mesias, anak Allah, dan dia akan membawa berita kebenaran. Terus Yesus berkata apa? Yesus berkata, akulah dia. Yesus tidak menolak itu, Bang Suma. Yohanes berapa? Yohanes 4? Tempat ayat 25 sampai 27. Coba kita lihat ya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus, akulah dia. Di mana dia di situ dituliskan anak Tuhan? Mesias di situ menurut Bang Suma apa sih Mesias itu? Orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Yang saya tanya perkataan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan. Karena yang saya tahu teman-teman Kristen ini adalah kelompok manusia yang mengaminkan perkataan iblis. Yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Nggak boleh bilang kayak gitu, woy. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan, tunjukkan bahwa anak Tuhan yang disematkan kepada Yesus itu adalah terlontar dari mulut Yesus. Yang saya tahu, mulut yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan adalah mulut setan di antaranya. Dalilnya, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41. Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Ya, saya tahu semua itu, Bang. Iblis yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan dan kalian aminkan dan amini. Sekarang kalian pengikut siapa, teman-teman? Bang Suma, apakah waktu di saat Yesus datang ke dunia dia harus mengaku-ngaku, harus berkata ke banyak orang seperti orang gila gitu di jalanan bilang aku anak Allah. Kalau dia adalah Tuhan dan anak Tuhan, wajib hukumnya dia mengaku. Yohanes Pembaptis aja waktu ditanya apakah dia nabi, dia bilang bukan, dia nggak mengaku. Apalagi kok anda samakan Tuhan dengan nabi? Apa nggak salah ini? Halo. Ya. Ini aja dulu, buka dulu Wahyu 1:17 ini dulu. Perkataan Markus. Wahyu. Perkataan Markus. Wahyu perkataan Markus. Iya. Nggak salah. Mau bukti? Wahyu itu ditulis oleh siapa sih, Bang Suma? Markus. Terus Bang Suma bilang Markus yang nulis. Wahyu dulu buka Bang Suma, Wahyu 1:17. Itu pengakuan siapa? Wahyu berapa, Om? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Akulah Alfa dan Omega itu. Ya. Nah, itu dulu baca dulu. Itu aja dulu baca dulu. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nomor satunya apa yang dikatakan di situ, Bung? Apa ayat satunya gitu? Iya.
Tunggu dulu ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada Yesus dikaruniakan. Karunia ini artinya pemberian. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Iya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera. Enggak, sekarang baca dulu ayat 17-nya itu. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega," itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah. Cuma tunggu dulu ya. Apa pembuktiannya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang dikatakan Alfa dan Omega ini adalah wahyu yang dikaruniakan. Kan dalilnya sudah ada, Bung. Iya, itu menceritakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena Yesus itu bukan datang untuk membinasakan. Paham nggak itu? Tunggu dulu, aku baca dulu. Tapi dia katakan aku datang untuk pertentangan. Membuatlah aku hidup. Nah, dari secara kita nggak boleh kayak gitu, memaksakan kehendakmu yang apa itu sama kami, nggak boleh kayak gitu. Jadi begini, Bang Ranto, yang dimaksud Ustadz Juma adalah Bang Ranto segala bacakan sesuatu saja gini, 5 ayat 17-18. Segala sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus langsung itu tidak boleh ditambah-tambah ucapannya atau didalilkan. Jadi iya betul. Jadi itu yang mau ditanya adalah pernahkah begini Bang Ranto? Begini Bang, adakah dalilnya di mana Yesus berkata langsung bahwa dia anak Allah gitu loh? Tunggu dulu. Dari Wahyu 1 ini perkataan Yesus jelas-jelas ini. Wahyu itu 1 bukan perkataan Yesus, itu perkataan Lukas. Perkataan Yesus. Kamu jangan menggugat Juma, nggak boleh kayak gitu. Kok bisa? Ini kan kita berbicara kebenaran, Bung. Iya, aku ini juga berbicara kebenaran. Nggak mungkin aku bohong sama kamu berbicara kebenaran. Ini perkataan Yesus. Ketika aku melihat dia tersungkur di depan kakinya. Dengar, Bung, sedikit Bung, 30 detik Bung. Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, bahwa semua firman yang diterima dari Tuhannya dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Sementara kitab Wahyu ini kitab yang dituliskan tidak Yesus sebagai narasumber. Yesus sudah terangkat. Baca Yohanes 17 nomor 14. Firman-Mu yang engkau sampaikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Berarti yang ditulis Markus di dalam Wahyu 1 ini bukan lagi dari Yesus, Bung. Ini yang berbicara ini Tuhan itu sendiri. Aduh. Ya. Bagaimana Tuhan yang mana menurut Anda? Yesus. Ya iyalah. Lah, Yesus sudah menyampaikan semuanya sebelum dia terangkat. Sementara kitab Wahyu ini ditulis di Pulau Patmos. Yesus sudah terangkat itu. Nggak ada lagi dia Yesus. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Di akhir zaman. Nah, yang datang kepada penulis Wahyu ini siapa? Itu kan penglihatan, Bang Zuma, bukan secara langsung. Aduh. Penglihatan maksudnya mimpi. Aduh, Bang Zuma, mengerti nggak sih pengertian penglihatan? Iya tahu, penglihatan itu adalah boleh dikatakan mimpi, boleh hayalan, ya, boleh halusinasi, tergantung. Sekarang masalahnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 14, firman-Mu telah aku sampaikan. Firman yang Yesus terima, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Murid yang asli. Itu sebelum terangkat, Yesus sudah sampaikan semuanya. Nah, kemudian puluhan tahun belakangan muncul penulis di Pulau Patmos. Yang di Pulau Patmos ini siapa?
Yohanes anak Zebedeus, mana datanya? Dia cuma mengatakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalian itu lucu loh kalau berdebat. Selalu aja mengenyel kalau dijelasin. Loh, ini lucu. Yang lucu siapa? Nama selain Yohanes itu adalah nama Markus. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Ini kalau dijelasin menjugatnya nggak tanggung-tanggung gitu. Lah karena kita belajar, Bung. Kalian hanya mengimani. Itu yang membedakan saya dengan kalian. Kalian itu didoktrin, saya belajar. Kalian itu dogma. Sekarang tadi pertanyaan Ustadz Juma apa? Pertanyaan saya, tunjukkan data dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Dari mulutnya. Enggak usah lah itu. Loh, kok enggak usah? Dengar. Yohanes 12 nomor 48 yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman adalah perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Berarti kita harus mencari perkataan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu dari awal, dia belum sempat mengajar sudah dibantai sama Rabi Yahudi, Pak. Ada Tuhan takut dibantai gitu. Jadi Tuhan Anda takut dibantai. Begini, bukankah dia datang untuk mati? Rancangan Tuhan itu tidak bisa Anda yang atur. Semua sudah berdasarkan nubuatan. Justru di sini yang ngatur, Bung. Justru di sini yang atur Tuhan itu Anda. Anda yang mengatur Tuhan harus datang dalam rupa manusia. Sementara manusia yang datang itu tidak pernah mengaku. Anda yang mengatur Tuhan. Kalau saya balik begini, di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Coba Anda carikan juga. Oh banyak. Kan tidak ada. Yohanes 17 nomor 3. Balikan lagi. Iya, itu nanti dibahas. Itu kan gunanya kita ruang dialog ini dibuka. Artinya kan kita sedang berdialektika. Tentu pro kontra itu biasa. Maksud saya, kalaupun memang saudara-saudara ingin kondusif, diatur roomnya. Naikkan lagi lah. Tolong naikkan lagi. Kalau mau berdiskusi sehat,
Iya. Di mana diskusi sehatnya dia berkata di mana otak kau? Itu kan kasar, itu bukan diskusi namanya. Tunggu dulu, aku dulu yang bicara dulu. Aku dulu yang bicara dulu. Silakan. Kalau pemahaman orang ini kan, kalau berdebat itu seolah-olah pikirannya itu Tuhan jadi manusia, nah gitu. Enggak. Yang ada kan firman yang jadi manusia. Kalau Bapak itu kan tetap di surga sama Bapak itu. Yahweh itu sendiri. Yang diutuskan ke sini suaranya dan citranya itu. Kalau sama saya sih nggak susah-susah amat kalau memahami keturunannya di sini. Halo yang bermasuk. Iya, kalau menurut saya Ustadz Juma ini kan sebenarnya bukan untuk bertanya mencari kebenaran, bukan. Dia hanya menghujat. Jadi bukan menghujat, tapi dia ngeyel. Jangan main kick teman-teman. Bantah saya dengan begini. Bang Cuma gini Bang Cuma dengar ya Bang Cuma. Jangan main kick lah. Silakan Anda ngomong, kita gantian. Saya mute. Kalau mau diskusi jangan bilang orang lain bodoh. Itu akhlak apaan tuh? Kalian yang duluan mengatakan saya bodoh, kawan. Di mana otakmu orang masuk goa keluar jadi nabi? Kok nggak sadar ya? Kalian yang duluan membawa data itu, makanya saya katakan loh, otak kalian taruh mana? Orang mati keluar dari goa jadi Tuhan. Kok jadi saya yang salah? Juma. Di mana Yesus dikuburkan di goa, Bang Suma? Loh, Yesus itu dikuburkan di goa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Juma. Semua orang Yahudi itu mulai dari Abraham dikuburkan di goa. Biasakanlah kalau bertanya, kalau dijawab itu jangan suka ngeyel. Yang ada kita nanti akan jadi ribut. Nggak boleh. Silakan Anda tunjukkan ke saya mute diri saya. Silakan Anda tunjukkan data di dalam kitab saudara. Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Silakan. Iya, tadi aku udah jelaskan dari Wahyu tadi. Wahyu 1 ayat 17. Dari secara kitab aja Yesus sudah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tidak bisa kau menggugat. Terima atau tidak terima, jangan ngeyel. Gimana sih? Oke, jadi Anda ingin saya didoktrin gitu? Ya terserah kamu. Ya nggak bisa begitu tuh. Teman-teman, walaupun kita berdiskusi dengan orang yang kayak gitu, jangan memaksakan kehendak kita juga. Maksudnya gini. Jangan memaksakan dia mau mengerti atau dia enggak. Dia kan menanya, kita kan jelasin ke dia itu sesuai isi kitab kita, tapi dia mau membenarkan apa yang ada di kitab mereka gitu. Nah makanya saya bilang, kalau diskusi, aku udah sering kitab kami sama orang ini. Nggak boleh kamu mau membenarkan apa yang ada di kitab. Selamat pagi. Enggak, kenapa Bang Zuma diturunkan lagi? Begini, saya dari tadi menyimak pembicaraan Anda ingin orang Islam itu naik untuk menjelaskan tentang apa yang Anda perminkan kepada kami. Lalu giliran Bang Zuma datang kemari dan giliran saya datang kemari, Anda kick. Ingat ya, saya juga punya channel dan saya nge-live-in loh ini. Ya di kick lah. Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda itu punya mental dan tempe untuk menendang saya, menendang Bang Zuma. Kalau jelas-jelas dia itu tidak pernah menyatakan Anda itu tolol, tapi Anda menyatakan dia itu tolol. Pasti kita akan ribut. Iya, oke, diatur timernya, kita dialog baik-baik. Diskusi sehat lah. Oke. Coba gentle. Kalau Anda memang agama kasih, ajaran yang benar-benar Anda yakini adalah ajaran dari Tuhan Anda, ayo kita adu pemikiran argumen kita. Jangan main kick-kick gini dong, kayak orang bencong begini. Agama Anda mengajarkan bencong. Mulut lo dijaga, bro. Mulut lo dijaga. Oke, diatur aja moderator di kita dialog. Coba. Ya, 2 lawan 3 atau 2 lawan 4 nggak apa-apa. Ada kick-kickan gitu loh. Kami berdua gimana cara diskusi itu? Iya, kita bantahan dan bawa data. Saya katakan Anda membawa Wahyu 1 nomor 7 nomor 8, saya bawa Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tunggu dulu. Itu perkataan Yesus. Yang Anda bantah Wahyu, itu perkataan Markus atau perkataan orang yang Anda sebut Yohanes. Tunggu dulu Juma. Kalau kita berdebat secara langsung tatap muka, yang ada kita saling tonjokkan, benar? Kok bisa?
Kok bisa saya bawa data kok ditonjok? Saya kan menunjukkan data, kok saya ditonjok? Yang ada kan kamu ngeyel. Kok saya ngeyel? Cuma Anda yang menolak data di kitab sendiri, kok saya yang ngeyel? Sama juga. Saya jawab. Mana langit nggak tahu laut di dalam. Siapa? Halo. Satu. Aduh, mau denger yang mana? Yang satu dong. Aduh, aku fix semua ini. Halo, data yang kamu minta Ustaz Juma ada di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum. Sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Yesus berkata, Dia Anak Allah. Kamu tadi minta itu kan? Di Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Baca kamu sendiri. Kamu kan ahli apa? Hafal Alkitab katamu. Coba baca. Di situ perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya, baik. Sekarang tadi kamu udah oke, saya mute. Sekarang tadi kamu menggunakan akal. Saya menggunakan akal. Saya bertanya, kok bisa sperma keluar dari tulang subi coba? Dari tulang punggung, tulang dada wanita. Jadi kita pindah tema ini ceritanya. Bukan pindah tema, aku Lanto, jangan dulu lari-lari Lanto, jangan dulu lari kemana. Fokus dulu di kamu tema. Tadi mengatakan dari masuk akal. Kamu tadi minta data. Mana kesaksian Yesus Anak Allah di Yohanes 5 ayat 24 sampai 27. Baca kamu hafal itu. Kamu tahu, kamu kan mau aja Yesus itu sebagai utusan, gimana sih kamu tuh? Ya, Dia utusan sebagai manusianya. Makanya kamu pelajari dikotomi Yesus. Dikotomi Yesus itu di Yohanes 5 coba Anda baca di 27-nya itu apa yang dikatakan situ, Bung? Ya. Di Yohanes 5 27-nya yang baru masuk. Bentar. Halo yang baru masuk. Apa yang dikatakan di Yohanes 5 nomor 27? Cuma. Coba dibaca, jangan saya yang baca loh. Anda ya baca. Anda saja yang kamu baca. Tadi kan minta Yohanes 5 ayat 24 sampai Yohanes 5 ayat 24 sampai di ayat 26-nya tertulis bahwa Dia Anak Allah. Kamu tadi kan minta. Coba baca 27-nya, Bung. Saya tidak bisa melalui HP saya. Saya pakai HP nih. Kalau ayat nomor 26-nya dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nomor 27. Dengar nomor 27 dengarkan. Itu 26 itu. Nomor 27 dengarkan. Dan Dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Dia adalah anak manusia, Bung. Iya. Kamu jangan melupakan kodrat Yesus sebagai manusia 100% dan firman Tuhan sebagai sang firman itu sebagai. Kata siapa itu? Kata siapa? Kata saya, kata Alkitab. Ada nggak kata Yesus bahwa Dia adalah 100% Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 itu perkataan Yesus atau perkataan orang yang menulis kitab Yohanes? Perkataan Yohanes yang menyaksikan siapa Yesus itu. Dia saksi mata. Siapa saksi mata? Sekarang pertanyaan saya, Ustaz Juma. Ustaz Juma, siapa saksi mata yang menerima
melantik Muhammad jadi utusan Itu basi, Allah pertanyaan itu SWT. basi udah dijawab di kitab. Tidak perlu, Pak. Justru gara-gara enggak bisa kalian jawab di mana dalilnya? Coba. Aku Allah SWT ini mengutus Muhammad jadi utusanku, jadi nabiku. Coba di mana? Ambil dalilnya, coba. Oke. Saya ambil dalilnya di ya. mana? Quran surat berapa? Quran surat berapa? Kalau mau mendengar penjelasan Bang Zuma itu, udah diam dulu dia. Ya, lanjut Bang. Enggak, saya enggak butuh penjelasan. Saya butuh dalilnya. Saya butuh dalil. Sabar dulu, Ranto. Aduh. Ranto sabar dulu. Halo yang baru masuk. Halo, bisa dengar Halo. saya ya? Bisa dengar saya? Oh, kalau nggak ada suara di bawah aja ya. Ganti sama yang lain. Lanjut Ranto. Bisa dengar saya kan? Salam. Bisa dengar saya? Lanjut Ranto. Iya, aku sendiri. Siapa sih yang bicara tadi? Apa? Apa Gimana? yang ditanyakan? Salam, apa yang ditanyakan? Bu, coba. Yang saya tanyakan Sudah perkataan terjawab. Yesus dengan mulutnya sendiri bahwa dia anak Tuhan. Yohanes 5 ayat 26. Bacalah Itu dulu dibantah, Yohanes Bang. 4. Dibantah 27. Yesus sendiri mengatakan sebab dia adalah anak manusia. Gini ya. Cuma Ya memang anak manusia. Nah, oke. Iya, Memang anak manusia. terus kenapa dituhankan kalau gitu? Kenapa Baca nggak dulu. didengarkan perkataannya? Yohanes Karena Yesus itu sang firman, sang firman. Kata Yohanes. Sang firman yang hidup. Kok kata Yohanes? Dia saksi mata Yohanes. baca dulu Yohanes 14 ayat 9. Mereka ini pada memfitnah Yesus, Bang. Apa yang difitnah? Karena para imam Yahudi itu menyatakan bahwa Yesus itu anaknya Allah. Lalu Anda menyatakan Yesus itu anak Allah. Makanya Yesus disalibkan. Host, Anda itu pengikut dari imam-imam yang menyesatkan Yesus. Izin host. Maksudnya gini. Justru Yesus yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Yang menyatakan Yesus itu anak Allah sebelum itu Abraham adalah iblis. ada, Betul kata Bang Zuma. sebelum Pada saat Abraham dia itu ada ada, di dia gurun sudah ada pasir. menyatakan dirinya sebagai anak Allah, sebagai sang firman. Maka itu merupakan penistaan agama Yahudi. Paham nggak? Makanya kamu itu menistakan Yesus sebagai anak Allah karena Anda mengikuti Kok ajaran menistakan para imam Yesus? Yesus itu Kok sebagai anak menistakan manusia Yesus? dijadikan sebagai anak Allah. Dan nanti Yesus disalibkan kedua kali lagi loh, gara-gara Anda menistakan Yesus sebagai anak Allah. Mau begitu Tuhan Anda disalib lagi. Host. Izin host, maksudnya biar diskusinya teratur. Maksud saya begitu ya. Dari tadi saya meraba-raba sebenarnya temanya apa begitu. Supaya enggak ini ya, supaya enggak berantakan begitu diskusinya. Nanti ada naik turun, hostnya juga bingung ini gimana diskusinya. Jadi begini Bang. Tadi awalnya saya naik ke sini, katanya dari pihak Kristen ini siapa itu namanya? Dia ingin menjelaskan kenapa umat Islam itu selalu menanyakan hal-hal seperti ini terus. Seperti anak kecil, dibilang kata yang perempuan tadi itu siapa? Seperti anak kecil, kami itu bertanya itu katanya kayak anak kecil, bertanya seperti itu terus. Saya jelaskan, di Al-Quran kami itu menjelaskan bahwa ada satu ajaran yang menjelaskan bahwa ada manusia yang menyembah manusia yang menyatakan Tuhan itu memiliki anak. Dan Tuhannya itu dinyatakan bahwa disalibkan. Al-Quran menyatakan seperti itu. Makanya kami cari ayat itu, dan kami cari kitab itu, dan saya cari juga ajaran apa yang sebenarnya. Ternyata ajaran Kristen yang seperti itu. Makanya kami meluruskan sesuai kitab suci kami. Jadi karena Anda itu ngeblunder setiap ditanya oleh kami, makanya Anda nggak akan selesai untuk menjawab kami. Bukan kami yang nggak bisa menjawab, memberikan pertanyaan berulang kepada Anda, tapi Anda yang nggak bisa menjawab pertanyaan kami sesuai kitab Anda. Begitu ya. Jadi nggak usah menuduh-nuduh Islam lah. Aku bicara ya. Jangan menuduh-nuduh Maksud saya Islam. begini. Kalau memang memang kita mau berdiskusi, artinya kita tentukan saja temanya. Apakah Kristen bertanya Islam menjawab atau Islam bertanya Kristen menjawab? Kan begitu dia. Nah ini kita sepakati saja menurut saya. Bisa aku bicara dikit, Pak? Silakan.
Jadi memang Alkitab itu mempunyai kesinambungan, itu pertama dulu. Kesinambungannya di mana? Karena Elohim, di dalam Alkitab dikatakan Elohim Israel ya. Maka ini kesinambungan terhadap Yesus yang sang mau bicarakan ya. Elohim Israel tentu ada Elohim lain. Elohim di luar bangsa Israel. Kalau kita baca di 1 Tawarik, dikatakan di sana Elohim bangsa lain adalah berhala. Jadi dikatakan seperti itu. Nah tentulah Elohim lain tidak bisa menunjukkan kekuasaannya. Nah ketika di dalam Alkitab dikatakan bahwa sang Elohim itu tidak bisa dilihat dan didengar suaranya, menjadi pertanyaan, mengapa di saat penciptaan Adam, dia berada di dekat Adam, itu pertama. Dia mengambil, bahkan mengambil tulang rusuk Adam ya, untuk dijadikan wanita. Dan bahkan ketika dia menyampaikan kepada Adam, dia sendiri yang menyampaikan. Kalau misalnya suaranya tidak didengar, mengapa didengar pada Adam? Bahkan setelah Adam jatuh dalam dosa atau melanggar perintahnya, Adam mendengar suara Elohim itu sendiri. Bahkan dia berjalan di dalam Taman Eden, bahkan memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu satu hal yang saya mau katakan, bahwa harus menjadi Tuhan artinya bisa menunjukkan kekuasaannya. Karena Tuhan di dalam kepercayaan bangsa Israel itu Adonai. Adonai berbeda dengan Elohim ya, itu. Karena Adonai itu harus bisa menunjukkan kekuasaan, bisa memperlihatkan diri. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, Yesus berkata ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak lihat dan kami menyembah apa yang kami lihat. Lalu mengenai anak Allah tadi ya, apakah ketika kita baca di Markus 14 ya, di sana dikatakan Imam Kayafas ya. Imam Kayafas bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Anak yang dari yang terpuji ini siapa sih yang terpuji ini? Yang terpuji tentulah Elohim. Nah Yesus menjawab, akulah dia. Jadi Yesus menjawab ketika anak dari yang terpuji siapa sih yang terpuji? Menjadi pertanyaan, siapa yang terpuji? Tentulah Elohim yang terpuji. Bukan siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Tentang aku. Kalau kita mencari di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur, tidak ada nama Yesus. Yesus ini sedang gila atau apa? Apakah Yesus sedang gila ketika mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Baik, host, tolong dong host, diatur host. Sebentar saya sudah. Host. Jadi, halo. Jadi sabar, ini belum selesai karena saya ada tamu tadi yang agak tegur. Jadi begini, tentang aku, ini Yesus sedang gila kalian. Sementara namanya tidak ada tertulis yang nama Yesus, tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Ini Yesus sedang gila atau apa? Sabar, ini saya mau jelaskan. Ini Yesus sedang gila atau apa? Kok dia berani-beraninya mengatakan bahwa ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sedangkan nama Yesus tidak ada. Ini Yesus sedang gila atau apa? Host, tolong dong host diskusi. Jadi memang bagi orang cerdas, bagi orang cerdas, pasti mengerti apa maksud dari Lukas 24 ayat 44. Kita netral saja host. Lu dengar dulu, gua menjelaskan ini. Lu dengar dulu, lu jangan potong dulu. Dikit lagi. Bagi orang cerdas tentu mengerti
Di mana tertulis Gak akan tentang bisa, Yesus kalian dalam cuma kitab berasumsi Taurat Musa kok. dan kitab. Ini perkataan Yesus, Lukas 24 ayat 44. Ini tulisan menjawab, izin menjawab, ini tulisan Pak. merah. Perkataan Yesus. Ini Izin tulisan menjawab. merah. Iya. Ini bertulisan merah ketika Yesus berkata tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Nah, kita akhirnya bertanya, ini Yesus sedang gila ketika kita mencari di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, tidak ada tulisan yang bernama Yesus. Tetapi orang cerdas tentu mencari tahu di mana sih tentang dia, sang Yesus ini. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang tidak cerdas, mau minta satu tulisan yang benar-benar tulisan Yesus. Nah, itu orang yang tidak cerdas. Gitu. Oke, Bang, aku boleh nambahkan, Bang. Wih. Kemudian, lanjut. Begini. Jadi kita sekarang harus cerdas ya. Jadi orang cerdas itu ketika Yesus berkata seperti itu, berarti Yesus sedang gila. Aku mau katakan Yesus sedang gila. Gantian. Ya. Omar Juna, gantian dulu. Nanti aku dibilang nggak netral. Saya boleh menambahkan ya, Bang, untuk Bang Juma yang suka VT-nya berseliweran di TikTok, ya. Mana Juma? Ya, mana Juma tadi? Ya, jadi nggak tahu. Juma tadi. Ya. Satu koreksi masukan untuk Bang Juma ya. Kalau Bang Juma itu membandingkan, menyamakan Isa dengan Yesus, itu kayaknya jauh sekali perbedaannya ya. Jadi kalau memang Bang Juma mau membahas Yesus, itu tolong Al-Qur'annya ditutup dulu gitu. Masuklah kita bahas melalui Alkitab gitu ya. Tapi kalau setiap Anda berargumen bahwa Isa itu Yesus, itu nanti susah gitu ya, karena banyak sekali perbedaannya yang kita tidak, mulai dari lahir aja kita sudah bisa berdebat tentang kelahirannya gitu. Ya, konon ketuhanannya gitu. Jadi kalau memang Bang Juma mau tahu Yesus, ya tutuplah Al-Qur'anmu, masuklah kepada Bible. Ibaratnya Anda tukang gado-gado ngajarin orang bikin pizza gitu ya. Ya seperti itu. Yang saya lihat itu seperti itu. Anda itu tukang gado-gado tapi ngajarin orang bikin pizza gitu. Ngajarin tukang pizza bikin pizza. Ya selalu begitu di VT Anda. Jadi kalau mau memang berdebat tentang Yesus, tutuplah Qur'anmu. Jangan sekali-sekali melihat Qur'anmu gitu. Karena Isa dan Yesus itu beda sekali, mulai dari zaman lahirnya sampai sama kematiannya beda. Ya, karena ketika nanti saya katakan Yesus, selamat pagi. Ya, sebentar boleh kasih waktu 2 menit? Ya, 2 menit saja ya. Jadi itu kalau kita mau berdiskusi tentang Yesus, tutup dulu lah Al-Qur'annya, kita masuklah kepada Alkitab. Nah, kita bahaslah Alkitab kita, Bible kita. Karena memang Anda posisinya memang dari Muslim, jadi akal Anda itu pasti melihat Bible itu seperti melihat Quran. Tapi nggak apa-apa, kita akan persilakan membaca kita sama-sama. Kalau memang Yesus itu Anda tidak mengakui Tuhan, sekarang begini, coba Anda kumpulkan semua di dalam Injil, perkataan Yesus yang merah saja. Mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, yang merah kumpul semua. Ya, nanti kita lihat ya. Ini Anda kan selalu mempermasalahkan itu bukan perkataan Yesus begitu ya. Nah, kita kumpulkan perkataan Yesus yang bergaris merah semua. Itu sabdanya semua. Nah, kemudian Anda cocok tadi, sebentar. Kemudian Anda cocokkan ya, Yesus itu apakah nabi ataukah nabi ataukah anak manusia ataukah malaikat ataukah Tuhan ya. Dengan syarat kalau Anda mengatakan nabi, Anda harus mengambil satu contoh nabi. Ya, misalnya Nabi Abraham, Musa, Yakub atau Nabi Muhammad sekalipun. Cocokkan dengan semua sabdanya itu. Apakah masuk? Ya, apakah masuk kriteria nabi? Ya. Kemudian cocokkan dengan manusia. Contohnya Anda. Ya, apakah masuk? Ini suaraku kecil atau gimana sih? Ya. Ada.
Kemudian Anda harus jangan Anda mengatakan utusan. Sekarang utusan itu kriterianya apa? Ambil aja satu contoh utusan. Siapa utusan? Ya, Anda mau ngambil siapa utusan? Musa, Abraham, atau siapa? Atau malaikat Gabriel sekalipun itu utusan. Jadi utusan itu bukan hanya manusia ya, bukan hanya nabi. Karena Gabriel itu juga utusan. Ya, sebentar. Jadi begini. Jadi Anda cocokkan utusan itu dengan sabdanya semua itu masuk enggak? Ya, tentu ada keanehan gitu. Nah, satu lagi, ini yang lebih penting ya. Saya lihat Bang Juma ini, dia tidak tahu waktu-waktu turunnya perkataan Yesus. Dia selalu misalnya begini, ada suatu contoh analogi. Misalnya saya mengatakan tahun 2000 saya mengatakan saya mahasiswa. Kemudian 2013 saya mengatakan saya bekerja di kantor gitu. Nah, sekarang tahun 2020 saya mengatakan saya sakit keras. Sekarang mana yang paling update dari semua perkataan saya itu? Tentu yang paling update itu ada yang terakhir. Ya, dan tidak mengabaikan yang terakhir. Nah, selalu Bang Juma itu mengambil sesuatu perkataan yang terdahulu, tidak melihat yang terakhir yang Yesus mau naik ke surga. Ya, coba baca dulu terakhir perkataan Yesus yang mau naik ke surga. Di sana dikatakan di Yohanes 16 ayat 15. Biar kita menjelaskan ini. Semua yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebentar, semua yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Itu kalau ada perkataan gitu gimana? Bisa nggak Nabi? Bisa nggak kriteria Nabi lagi segitu? Itu dikatakan apa yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sekarang apa Tuhan yang punya? Surga, kekuasaan. Itu diklaim Yesus itu kepunyaanku. Itu mau apa lagi? Oke, silakan. Oke, silakan yang lain. Ini lebih jelas ya. Aku mau bertanya di Suma. Ketika di Lukas 24 ayat 44 itu tulisan merah dong. Ketika Yesus berkata semua yang ada tertulis tentang aku, di mana tulis dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Di mana tertulis yang namanya huruf Yesus? Lu cari sampai lu kepala pusing sampai mabuk. Lu itu tidak akan dapat. Gitu Suma. Tetapi ini apakah Yesus sedang gila mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur? Apakah Yesus sementara gila gitu mengatakan seperti itu? Jadi lu itu jadi orang cerdas. Kalau kita orang cerdas itu tahu jumanya bahwa naikin lagi dong jumanya. Kita sebentar dulu Bang, saya belum habis Bang. Gitu. Cuman menaik lagi. Jadi begitu. Lalu ketika Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 57 ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Memakan aku, apakah Yesus sedang gila di sini? Jadi orang-orang yang tidak cerdas akan mengatakan, gua harus makan dagingmu baru gua hidup selama-lamanya. Ini orang tidak cerdas kalau Yesus berkata seperti ini. Maka banyak orang waktu ketika Yesus mengatakan ini di sinagoga di Galilea, dia mengatakan hal ini, siapa yang makan rotiku siapa yang makan dagingku akan hidup selamanya. Akulah roti hidup. Nah, berarti Yesus ini sedang gila ya. Tetapi orang yang cerdas tentu mengerti akan hal perkataan Yesus ini. Gitu. Jadi ya kita maklum lah, saudara-saudara kita Muslim ini tidak memahami Alkitab karena melihat konteks dari suatu kata dan harus meminta suatu kata yang jelas-jelas gitu. Nah sekarang lu kan kebingungan ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Musa para nabi itu ada tertulis tentang aku, sementara tidak ada satu kalimat pun di dalam kitab Musa, kitab para nabi yang mengatakan Yesus, tulisan Yesus. Ya kita pahamlah bahwa mereka ini orang-orang yang tidak cerdas ya. Lalu di kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia.
Mengapa Yesus ini sedang gila mengatakan ketika Filipus meminta tunjukkanlah Bapakku itu kepada kami, tetapi Yesus mengatakan kamu telah melihat Dia. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apakah Yesus sedang gila? Ketika dia mengatakan, ketika Filipus bertanya tentang tunjukkan Bapa, Yesus menjawab sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Loh, kok telah melihat Dia? Berarti melihat Bapa di sana ya. Jadi Yesus ini sedang gila kali. Tetapi bagi orang cerdas tentu tahu dan mengerti. Itu orang cerdas. Iya, lanjut. Iya, jangan diulang-ulang kali, Bang. Iya, benar, bentar ya. Benar sekali ya yang kata Bang siapa tadi itu. Kumpulkan semua perkataan Yesus dan bandingkan kepada perkataan di dalam Al-Quran atau perkataan Nabimu atau perkataan Allah. Jangan diblokir lagi mana ya. ayatnya kamu bahwa Allahmu itu yang maha kuasa. Siapa yang blokir? Yang berani mengatakan siapa yang blokir? Dia maha kuasa. Oh, moderator. Kamu blokir akun saya yang terlalu tadi. sakit hati, sangat sakit hati dan sedih dengan cuma senantiasa merendahkan Tuhan Yesus. Ya. Diskusi boleh, tetapi jangan sampai jawab pertanyaanku. Tunjukkan ayatnya. Jawab pertanyaan. Saya jawab. Jawab pertanyaanku di mana tentang Yesus. Semua argumen kalian. Sebutkan di satu ayat saja. Ya, sebutkan di dalam kitab Taurat Musa. Jawab. Enggak. Coba tunjukkan juga. Kakak saya nggak usah kesana dulu, sabar kakak saya. Itu saya lagi mau berdebat sama Bang Juma. Sabar kakak saya. Betul, mending kita debat daripada sabar kamu. Saya lihat Arjuna ini kayak pertanyaan jawab pertanyaan Juma, jangan dibel aja kamu korek-korek. Satu teman-teman, jawab pertanyaanku Lukas 24 ayat 44. Jawab pertanyaanku. Di mana tentang aku dalam kata Yesus? Oke. Kalau begitu tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat dikatakan. Tunjukkan. Oke, saya akan di mana tentang Yesus ketika kata-kata tentang aku dalam kitab Taurat Musa, di mana tulisan yang bertuliskan Yesus di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi Yesus, di kitab Mazmur Yesus. Silakan tunjukkan kepada saya. Yang justru si Lukas ini yang tidak dikenal oleh Yesus ini menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia katakan bahwa ada tertulis Mesias harus menderita. Dengar. Ini saya bukan jemaatmu, Bung. Jadi kita harus menerima kenyataan. Kalau saya ini adalah pendebatmu, bukan jemaatmu. Ya. Justru di data Anda, Lukas 24 nomor 46, konon Yesus berkata, menurut pengarang Lukas, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan ke saya, di dalam kitab Mazmur dan di dalam kitab Taurat, Mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Untuk membuktikan bahwa Lukas ini cuma ngarang, silakan. Kan Anda tadi bilang bahwa yang bergaris merah itu sabdanya Yesus, gitu loh. Kata siapa? Loh, kan sekarang Anda berarti temanya kita harus nggak boleh langsung lari situ. Berarti temanya Alkitab itu apakah palsu atau enggak? Itu aja temanya. Alkitab yang Anda maksud itu namanya aja palsu. Ya, sekarang itu aja bahasannya. Ya. Namanya kan Biblos. Sekarang begitu. Sekarang menurut Anda siapa pengarangnya Alkitab? Orang gila. Oke, saya terima. Penulis kitab kalian. Lukas, Markus. Sekarang mulai dari Kejadian. Siapa yang menurut kamu siapa? Itu kitabnya orang Yahudi itu. Bung, sadar Bung, istighfar. Matius, Markus, Lukas itu kamu baca sejarahnya itu adalah semua orang murid-murid Yesus. Kata siapa? Coba baca. Kamu baca aja sejarah. Kata-kata referensi selangit. Ya, sekarang saya mau tanya sama kamu tentang ini. Lagi. Ya, tentang jangan Alkitab aja. Sekarang saya mau tanya Quran sekali-sekali, boleh nggak Juma? Ya silakan, tapi Anda harus akui dulu bahwasanya yang Anda uraikan tadi itu hoax. Seperti Lukas 24 dikatakan bahwa ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Di mana di Mazmur dan di Torah tertulis itu? Nggak ada.
Sampai alismu pindah menjadi kumis, Anda tidak akan bisa temukan. Kalau letterlet seperti itu ya nggak ada, tapi tapi kalau ngarang ada gitu. Mazmur 6, ntar teman-teman. Mazmur 16 ayat 10. Sekarang saya mau tanya cuma tentang Quran biar dua arah ya. Saya mau tanya tentang waktu Gabriel datang kepada Maryam. Dan menurut dari tafsir dari tafsir daripada Kemenak bahwa Gabriel itu menyerupai manusia. Sekarang aku tanya kepada Juma, apakah Gabriel itu manusia atau saya jawab dulu yang kita malaikat tadi. Saya jawab Tuhanmu aja bisa berubah jadi manusia, masa malaikat tidak? Nah itu saya mau ke situ. Berarti Gabriel itu di situ manusia atau malaikat? Iya, dia datang dalam wujudnya manusia. Iya, sekarang saya tanya, dia manusia atau malaikat? Dia malaikat. Iya, dia malaikat yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Kenapa? Iya, dia 100% manusia, 100% malaikat. Dia pada saat jadi manusia ya manusia 100%, bukan malaikat. Tapi kemalaikatannya masih ada. Kemalaikatannya berubah menjadi manusia. Jadi pada saat itu dia manusia atau malaikat? Manusia. Kan sudah dikatakan datang dalam rupa manusia. Iya, datang dalam rupa manusia, tapi dia masih malaikat. Berarti Gabriel itu tidak bisa lagi jadi manusia, jadi malaikat. Kenapa nggak bisa? Kan Tuhannya yang membuat dia kembali menjadi manusia. Iya, nah saya tanya Gabriel di saat itu manusia atau malaikat? Kan sudah kujawab. Malaikat itu tadinya kemudian berubah menjadi manusia. Terus? Iya, berubah. Berarti dia bisa manusia, berarti bisa jadi malaikat. Yes. Iya. Nah, kamu mengakui itu bahwa itu ada kejadian seperti itu ya? Nah, kenapa kamu tidak mengakui bahwa Tuhan yang lebih kalau Tuhan beda, beda kalau Tuhan. Tuhan itu nggak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai Tuhan. Beda. Tidak bisa. Masa Tuhan berhenti jadi Tuhan? Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Di mana logikamu? Pak Juma. Masa? Jadi kalau pada saat itu malaikat yang datang itu berak nggak? Tidak diceritakan seperti itu, Bung. Ya menurut kamu, pandangan kamu, dia punya perut nggak? Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa beliau berak. Nah, kan kamu bilang setiap manusia itu pasti berak dong. Lah kan Yesus makan ikan goreng. Ya iya, makanya ini saya tanya kamu, kenapa kamu lari ke Yesus? Ya Yesus itu memang anak manusia. Lucu Anda membandingkan Tuhan Anda dengan malaikat. Sekarang saya tanyakan, Gabriel waktu ke Maria itu dia punya perut nggak? Nggak ada diceritakan di situ. Ya makanya menurut kamu, kan kamu bilang dia manusia. Ya nggak bisa menurut saya, karena ini Anda berbicara Al-Quran. Enak aja, emang saya Kristen. Lah kenapa? Jadi kenapa kamu bilang Yesus itu minum susu? Nggak ada dalam Alkitab minum susu dia. Pak, sebentar dulu Pak Kerap, sebentar Pak. Jangan begini. Kalau malaikat yang datang ke Gabriel itu, Bung, dia tidak dikandung. Dia berak nggak di situ pada saat itu dia punya perut nggak, punya anus nggak? Punya titik nggak? Saudara saya ini. Anda membandingkan Tuhan Anda dengan malaikat. Jangan bingung kamu di kitab kamu juga ada seperti itu, tapi kamu pura-pura nggak tahu gitu loh. Saya kan sudah di mana kamu itu kok framing pura-pura nggak tahu? Saya sudah menjawab dia manusia, tapi dia tidak dikandung kayak Tuhan kamu. Iya, kenapa? Emang ada manusia. Sekarang gini, ada manusia yang tidak dikandung selain Adam. Lucu Anda. Kok bisa gitu loh, ada malaikat bisa jadi manusia. Kamu bisa jadi manusia. Kan dalilnya sudah dikatakan biiznillah, atas izin Tuhan. Iya. Nah, sekarang Yesus datang atas izin siapa? Kenapa Yesus nggak bisa seperti itu? Dia Tuhan. Atas kehendak siapa Yesus datang seperti itu? Atas kehendak Bapaknya. Nah, berarti bukan atas kehendak dirinya kan? Ini juga moderatornya, astaga, tambal sulam orang dimasukin di sini. Sopiantul masukin ke sini, Sopiantul. Nah, Bang Juma, ayolah Bang Juma. Kita mendidik Bang Simon yang di bawah. Bentar. Nih. Aduh. Sopiantulnya suruh ke sini, Bang. Tapi jangan saya di-kick, jangan di-mute. Ya sabar. Dia pakai waktu aja, Saya kita ikat dengan waktu. Iya. Yang paling atas, Nathan. Yang paling atas. Bahwa saya lagi paling atas. Saya ke Simon. Lanjut ke Simon dulu. Aku susah buat naik soalnya.
Yang paling atas pokoknya, yang paling atas dia. Saudara Nat, saya jangan diblokir ya. Buka blokirnya akun saya yang tadi. Itu tadi moderatorku Bang Cuma, moderatorku itu. Soalnya moderatorku banyak. Loh, kok naik tadi Nathan? Oh, bentar, siapa mana? Si Christine. Ya, jangan. Moderatorku banyak. Pak Juma mancing lagi. Kenapa tadi aku itu Siapa lagi? Tadi Bang Simon, tadi itu teman-teman kita di sini tuh membahas tentang anak Tuhan. Saya tanya dalilnya gitu loh. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Theos? Cuma, lu kan jago. Bentar ya. Jangan naikkan orang aku. Cuma. Bentar, aku mau naikin Ibu Sofi. Siapa ini yang mau turunin ya, doh? Bentar. Turun satu ya. Si Christine itu naikin. Gue mau nanya sama Cuma dulu nih, Nathan nih. Kan jago nih. Sabar. Kok jago pula? Sabar ya. Lu kan jago kan, Alkitab sama Al-Quran. Gue mau nanya Al-Quran nih sama lu. Oh, terima kasih Anda sudah mengakui. Oh, lu jago memang, lu jago. Lu baca Anisa dong. Baca Anisa 157. Dinaikin. Lu baca dong Anisa 157. Enggak ada Ibu Sofi di bawah. Anisa 157. 157. Ya, tentang penyaliban. Kenapa ya? Menurut kamu Isa ada Ibu Sofi. Menurut kamu Isa disalib atau enggak? Gimana? Udah enggak ada. Kamu Isa disalib atau enggak? Dia takut. Menurut kamu Isa disalib atau enggak? Menurut kamu Isa disalib atau enggak? Isa alaihissalam yang adalah nabi suci yang diutus kepada Bani Israel itu tidak disalib. Tidak disalib. Terus dia diangkat ke surga. Berarti dia masih hidup atau berarti dia masih hidup atau sudah mati? Masih hidup sampai sekarang. Ya. Anda sekarang buka Maryam 30 sampai 33. Oke, pada saat aku diwakafkan. Kenapa? Coba bacakan. Iya. Bacalah. Kamu baca dong. Baca aja Bang Haddad. Kamu punya kitab. Oh gitu. Qala ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Terus baca ayat 30 sampai 33. Ya itu sudah ayat 30 kan? Sampai 33. Ya, qala ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ayat 31. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nomor 32. Wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tolong ditegur kalau salah. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat 33. Wassalamu ala yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, terus gimana dengan terus kenapa kamu tadi bilang Isa tidak disalibkan, dia diangkat ke surga? Tapi di situ ditulis dia diwafatkan, terus dia dibangkitkan kembali. Ayo coba. Iya. Ini kapan wafatnya ini kapan terjadi? Dia loh, kok kapan terjadi? Dia nggak wafat. Iya kan belum wafat sekarang. Terus kapan wafatnya? Kan itu pertanyaan. Ya, kapan mana dalilnya mana? Ini nih, pada waktu aku. Wa yauma amuts itu bercerita masa yang akan datang. Kalau dia kasih dalil, kalau dia masih hidup, kalau dia sudah wafat, kasih dalil. Dia masih hidup. Dia masih hidup kan? Terus kenapa di situ ditulis aku dibangkitkan kembali. Aku wafat dan aku dibangkitkan kembali. Iya kan nanti dia datang. Oke, kemana dalilnya? Nanti kan dia datang yang kedua kalinya. Oke, datang kedua kali mana dalilnya dia wafat?
Lah ini kan dalil. Astagfirullahalazim. Mana dalilnya? Anda membawa data loh. Anda membawa data loh. Wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu. Ini berbicara masa yang akan datang. Wa yauma ub'atsu hayya. Loh, ya mana dikatakan dalilnya dia mati? Maksudnya? Mana dia kan dia masih hidup kan? Dia masih hidup. Masih hidup. Iya, dia akan datang. Dia akan datang yang kedua kalinya. Setelah melakukan tugasnya dia akan diwafatkan. Setelah kiamat dia akan dibangkitkan. Mana dalilnya? Ini dalilnya nih. Ini udah sudah lengkap ini dalilnya. Bacakan dalilnya. Dia akan wafat. Ini dalilnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Itu lo ngaco. Itu pendapat lo. Lah ini saya berbicara mengenai original teksnya, kamu terjemahannya. Ini berbicara masa yang akan datang. Mana dalilnya dia mati? Ini pada hari aku diwafatkan. Ini makanya diawali dengan wassalamu ala. Artinya apa? Kesejahteraan. Ini kata semoga ini. Semoga. Berarti sesuatu yang belum terjadi. Bung. Dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Pada hari aku diwafatkan. Dan pada hari aku dibangkitkan. Mana hadisnya coba? Ini ayatnya. Juga pakai data, ngomong pakai data. Nah, ini ayatnya. Kamu bilang kamu bilang dia tidak pernah mati. Kenapa dia bilang situasi mati? Lah, lucu Anda ini. Mana dikatakan pada nanti dia datang kembali, habis itu dia mati, mana coba? Kasih ayatnya. Ini ayatnya sudah jelas ini. Ini sudah 3 rangkaian fase dalam kehidupan. Dia dilahirkan, oke. Orang kemudian Muslim mengakui Isa tidak pernah meninggal, tidak pernah mati. Ya memang tidak pernah, makanya dikatakan di Al-Quran. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemana-mana. Ayo, katanya pinter. Ayo coba. Ini ayatnya tadi sudah kubacakan sama dalilnya di mana dikatakan Nabi datang kedua kali, dia datang kembali terus mati. Mana coba? Oke. Di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran. Ya bacakan coba. Ya. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'u fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Terus? Mana kata matinya? Mana kata dia mati? Mana kata dia mati, dia wafat? Itu tadi ayatnya sudah dikatakan samamu kan? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Pada saat aku dimatikan, pada saat aku diwafatkan. Lucu Anda ini. Jangan Anda mengatakan sendiri. Jangan Anda tutup otak Anda untuk mengerti Al-Quran. Jangan Anda menolak kebenaran. Jangan Anda mengatakan seenaknya diri Anda sendiri. Justru Anda yang tidak memahami. Kamu ini mana ayatnya sini? Mana ayatnya berapa? Lah kan sudah dikatakan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya katakan samamu. Mana Nabi Isa itu dilahirkan, sudah terjadi. Lalu kemudian dia diangkat. Lalu kemudian nanti setelah dia datang akan diwafatkan. Setelah itu kemudian dia akan Al-Imran berapa? Dia akan dikembalikan kepada Tuhan. Al-Imran berapa? Ayatnya sendiri kamu yang bawa lo tadi. Maryam ayat 33. Al-Imran berapa? Ali Imran berapa? Yang tadi itu Ali Imran ayat 55. Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini sudah terjadi, belum diwafatkan di sini. Belum diwafatkan. Serta mensucikan dari orang-orang kafir. Dia dibersihkan dari orang-orang Nasara dan dari orang Kristen. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir
hingga hari kiamat. Jadi pengikut Yesus itu diangkat derajatnya dibandingkan dengan orang Kristen. Kemudian kepadaku engkau kembali. Di mana dikatakan dia wafat di situ? Di situ tadi di Maryam ayat 33, Tompel. 33 beda, jangan gabungin di sini. Loh, makanya yang paham Al-Quran itu saya atau kamu. Tidak ada Muslim yang mengakui Nabi Isa itu pernah mati. Nah, itu ayatnya. Itu ayatnya tadi. Cobalah Anda belajar dikit lah, jangan bodoh begitu cuma. Lah justru yang bodoh itu siapa? Yesus mati nggak di ayat itu? Dengar dulu saya. Yesus mengalami kematian nggak di ayat itu? Isa mengalami kematian nggak? Isa tidak pernah mati. Dia sampai hari ini dia belum mati. Kenapa ayat mengatakan sementara kitabmu mengatakan dia mati, katakan tidak mati. Aduh, lucu orang ini. Cuma bisa diam dulu. Kamu yang lucu, Juma. Kamu sadar bentar, Anda mencoba akibat orang lain, terus Anda kalau dikatakan Bang Suma itu dilahirkan, kemudian diwafatkan, kemudian dimatikan, diangkat kembali. Apakah saya harus mati sekarang? Dalilnya mana dia wafat? Jangan ambil dari Maryam bagi itu. Kami umat Islam, Bung, bagi kami umat Islam sudah cukup penjelasan ini. Kenapa? Pada hari aku diwafatkan ini berbicara masa yang akan datang. Kalau bilang mengatakan bagi kami, maka kita juga akan mengatakan bagi kami. Ya deritamu. Ini kan Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran diperuntukkan untuk orang yang berakal. Ketika dikatakan pada hari aku diwafatkan, orang berakal akan mengetahui bahwa ini berbicara masa yang akan datang. Orang nggak bisa dengar dulu, sabar. Anda harus tahu belum selesai berbicara. bahwa kata keterangan itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita mau jawab dulu. Gini aja, Bang Arjuna. Bang Arjuna pakai waktu aja. Host, aku bicara dulu, jangan dipotong dulu, sabar. Arjuna pakai waktu Jadi aja begini ya. Kalau Arjuna itu pasti khotbah, paling sedikit dia itu 30 menit. Sabar. Karena dia ini sementara masih sekolah minggu dia ini. Belum lulus. Sebentar. Dia lagi magang di sini. Tengok aja nanti muter-muter pasti. Sebentar. Diam dulu, Juma, diam dulu. Sebentar. Tadi ketika Suma berkata bahwa itu bagimu, bagimu berarti sama, bagimu. Itu pertama. Yang kedua, Suma selalu mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, dan Yesus mengatakan itu tulisan siapa? Ketika saya membawa Lukas tadi, Suma selalu mengatakan begini, itu tulisan Lukas. Oh iya, kan ketika memang. saya juga bertanya, bentar, sabar, benar, jangan dulu dipotong. 2 menit, Bang Juma. Oke, lanjut. Ketika Anda mengatakan Yesus itu hanya utusan dan tertulis di kitab apa? Di Yohanes, Matius, Markus, itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Kalau Yesus yang mengatakan itu tulisan siapa, Suma? Itu tulisan siapa? Yesus mengatakan aku hanyalah utusan. Itu tulisan siapa, Suma? Ya, tulisan muridnya harusnya kan. Tapi yang terjadi adalah tulisan pewarta. Sabar. Yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, Bung. Sabar. Itu tulisan siapa? Siapa muridnya? Bernama siapa? Di kitab mana? Tidak dijelaskan siapa muridnya, tapi penulis kitab kamu menuliskan dirinya sebagai nama Yohanes, Bung. Sabar, biar jelas. Tapi sebenarnya dia itu adalah Markus, Bung. Ketika saya menunjukkan Lukas 24 dan 44, Anda mengatakan tulisan Lukas. Sekarang saya balik bertanya. Di mana Yesus mengatakan aku adalah utusan? Di mana? Coba diulangi. Di mana? Buku Yohanes, karangan Yohanes. Oh, di buku Yohanes. Yohanes itu tulisan siapa? Tidak dikenal, tidak ditahu siapa tulisan. Tidak ada keterangan bahwa yang menuliskan buku Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Santai. Enggak ada. Itu orang lain yang Ya, orang lain yang Yesus tidak kenal. Betul, kamu pintar. Lu bisa percaya bahwa Lukas yang menulis itu orang lain. Nah, di Yohanes yang menulis kitab Lukas itu Lukas, muridnya Paulus. Terus apa lagi? Begini, sabar. Itu tulisan Yohanes atau orang lain?
Nah, itu tulisan Yohanes atau orang lain. Lukas juga begitu. Lukas itu orang lain. Bukan Yesus mengatakan, ketika saya menunjukkan tulisan merah, Anda mengatakan itu tulisan Lukas. Nah, di situ Anda sedang sebenarnya memposisikan hal yang sama. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes dan itu merupakan orang lain, Anda sedang menduduki hal posisi yang sama. Itu tulisan siapa? Itu tulisan Yohanes, bukan Yesus yang mengatakan langsung. Jadinya seperti itu. Ngomong apa seperti Anda ini? Ngomong apa? Ya, seperti di Lukas. Anda ingin pamer bahwa penulis kitab Anda bukan murid Yesus. Yang kedua, pertanyaan saya belum jawab dulu pertanyaan saya, di mana dikatakan, di mana dalilnya kalau Isa itu wafat? Aduh. Kan Anda sendiri yang membawa dalilnya gitu loh. Sabar. Aku belum Anda aneh. Pada saat aku diwafatkan, berarti ada saat di mana Isa itu wafat. Masalahnya kapan wafatnya gitu loh. Sabar, biar kita itu jelasin. Ketika itu tulisan Yohanes berarti bukan perkataan Yesus. Sama dengan di Lukas tadi, itu tulisan Lukas atau orang lain, itu bukan perkataan Yesus. Itu hal yang memposisikan hal yang sama. Di sini posisinya hal yang sama. Ketika Yesus mengatakan aku utusan, itu juga tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu orang lain. Jadi Anda membawa satu posisi yang sama di sini. Lalu Anda mengklaim itu perkataan Yesus. Nah, ini hal yang sama. Lalu Anda mengklaim bahwa Lukas itu bukan perkataan Yesus. Itu hal yang sama. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak menjawab ketika saya bertanya tentang Lukas 24 ayat 4 ya. Lalu Anda mengatakan di mana dikatakan Yesus itu Mesias di kitab para nabi. Aku mau katakan bahwa di Mazmur 22, Mazmur 23, bahkan di Mazmur 22 ayat 7, aku ada di ini ya. Yang bangkit pada hari ketiga di mana dituliskan di Mazmur di mana? Mazmur 22 ayat 16. Mesias tidak patah meskipun tulang kaki mereka yang disalib biasanya dipatahkan guna mempercepat kematian. Itu berteriak siang dan malam. Yesus lakukan nggak siang malam dia berteriak di atas tiang? Sabar, Anda jangan potong dulu. Sabar, diskusi yang baik. Di Yesaya 53 dikatakan juga Sang Mesias akan mati bersama penjahat. Kemudian di Yesaya 53 ayat 9, Sang Mesias akan dikuburkan di antara orang kaya. Kemudian tadi ya, Yesaya 53 ayat 12, Mesias akan mati bersama penjahat. Kemudian Yesaya 53 ayat 5 sampai 9, Mesias akan dibunuh sebagai wakil korban bagi dosa ya. Di sana ada tertulis. Kemudian di kitab Mazmur 16 ayat 10 ya, mengatakan kematian sesuai pengganapan Mazmur ya. Kemudian di ayat yang 19:21, Juru selamat yang menderita mendoakan penyelamatan dari mulut singa. Di sini yang metafora. Kemudian ada banyak di Kidung Agung. Jadi di sana Anda kan berkata di mana dikatakan Mesias, tetapi orang-orang Yahudi masih menantikan Mesias ya. Katakanlah bahwa Mesias itu sama dengan Daud ya, katakanlah seperti itu, Raja Daud dan sebagainya, katakanlah seperti itu. Tetapi mengapa orang Yahudi masih menantikan Mesias, yaitu Mesias yang datang dari Allah? Maka Yesus berkata di kitab juga di Perjanjian Baru ya, Yesus berkata, tetapi Anda pasti akan mengatakan itu bukan perkataan Yesus, karena menyamakan tadi, sama dengan saya katakan tadi, ketika Yesus berkatakan aku hanyalah utusan, berarti itu bukan perkataan Yesus, itu tulisan orang lain. Jadi itu tulisan orang lain, sama dengan itu Anda memposisikan hal yang sama ya, seperti itu. Lalu pertanyaan saya tadi ya, yang tadi Yesus mengatakan ada tertulis ya di 24 tentang aku. Nah lalu Anda membawa kata-kata Mesias tadi, gitu. Tetapi orang Israel itu tahu mengapa mereka menantikan Mesias, sedangkan Mesias itu sudah pernah datang seperti Daud, seperti raja-raja lain. Pasti 4 hari ini. Nah Mesias yang satu ini yang kenapa? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Gitu. Ya, Bang Juma, oke. Pertanyaan saya ini tidak terjawab ya, yang di Lukas 24 ayat 4. Oke, Bang Juma silakan tanggapi. Klaim Suma bahwa itu perkataannya Lukas. Maka semua perkataan itu nabi. Arjuna bergantian Arjuna. Sebentar. Diarahkan Bang Suma. Bang Arjuna.
Bang Ajo tolong bacakan di Yunus di Matius 12 ayat 3 ayat 39. Itu perkataan Matius karena sebentar itu kan perkataan Matius selalu dikalahin seperti itu, artinya memposisikan ketika Yesus juga berkata aku hanyalah utusan, maka itu perkataan Matius bukan perkataan Yesus. Jadi kita harus memposisikan apa yang dikatakan Suma sekarang gitu, memposisikan hal yang sama gitu ya. Jadi semua apapun yang perkataan yang di dalam Alkitab itu perkataan bukan perkataan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan hanya utuh, dia makan 3 kali. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Arjuna, kita baca dari Matius, Matius 12 ayat 40. Saya bacakan ya. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Baca itu baik-baik. Juma, yang kamu baca saya dulu minta Mazmur dan Taurat di mana ada saya ngomong moderator gantian. Sebentar. Ketika Yesus juga mengatakan sembahlah Allah, dia lagi ngomong apa ini? Gantian Bang Arjuna. Sebentar. Malah nggak ada masuk begini Bang Arjuna. Gini loh, kasih poinnya aja. Bang Juma tadi minta. Sebentar Bang Juma. Bang Juma tadi minta kan di mana Mesias di Mazmur ya Bang Juma ya. Bangkit pada kan di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46 dikatakan ada tertulis tentang aku. Di antaranya Mesias akan mati, bangkit di antara orang mati. Ya, nah itu tertulis di Mazmur dan di Torah di mana? Di bagian mana tertulis? Mazmur 16 ayat 10, Mazmur 49 ayat 15. Itu udah jelas. Mazmur berapa? 16? Ayat 10. Kita harus Mesias akan bangkit dari kematian. Sabar, ketika kita memposisikan apa yang dikatakan Suma ya, ketika Yesus berkata sembahlah Allahmu, Allah itu Esa, itu juga tulisan bukan perkataan. John, sudah. Nes itu perkataan Lukas, itu perkataan Markus. Sudah. Besok aja, besok di laut. Juma, kamu payah nggak bisa jawab pertanyaan gua. Kamu di pantai, Jun, di pantai kamu. Ya, sekarang gini Bang Juma. Bang Juma. Yang lain tenang dulu. Bisa mau sama Juma dulu, saya udah jawaban dari Juma. Ada deh ya. Ya, Mazmur berapa Bang Simon? Ayo Juma, jangan kabur kamu dari saya, Juma. Ayo. Sudah ku jawab itu tadi, Bung. Udah final saya itu. Mutawafika itu berbicara masa yang akan datang. Dikatakan mutawafika itu berbicara masa yang akan datang. Itu tidak berbicara, dia tidak berbicara seperti itu. Ayo kita pakai waktu. Mutawafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa dimanapun sahabat berada, ini kok tiba-tiba kemudian roomnya hilang gitu ya. Tiba-tiba dia tidak live, dihentikan live-nya. Entah karena aku yang salah atau engkau yang salah, entah siapa yang salah. Hilang seketika ya. Live-nya itu hilang. Padahal tadi saya minta si Christine ya, yang mengatasnamakan dirinya itu Sol Sepatu. Kok tiba-tiba menghilang gitu. Entah kemana perginya. Ya. Karena memang berat kawan-kawan. Tadi materi pertama, pengakuan Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan aku adalah anak Tuhan, itu tidak ada. Oke? Itu enggak ada. Kemudian apalagi yang dia bahas tadi? Tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu sahabat-sahabat sudah pasti tahu.
Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini. Ketika qala berfirman Allah, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku Allah, mutawaffika. Jadi ini berbicara mengenai masa yang akan datang, akan mewafatkan kamu. Nah, mutawaffika itu terjemahannya akan mewafatkan kamu, berarti belum wafat. Artinya akan itu artinya berbicara masa yang akan datang. Warafi'uka, dan mengangkat kamu, ya, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan serta mensucikan kamu. Ya, jadi dia ditahirkan. Wa mutahhiruka, di sini merujuk kepada Nabi Isa. Serta mensucikan kamu. Daripada alladzina, orang-orang yang kafaru, ingkar atau kafir. Wajailu, dan menjadikan ladzina, orang-orang yang tabauka, mengikuti kamu. Jadi lagi-lagi huruf K di sini merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Allah, wajailu, dan menjadikan ladzina, orang-orang tabau, yang mengikuti kamu, orang-orang yang mengikuti kamu, fauka, atas, ya, atas. Fauka itu atas, sama dengan ala itu atas. Kemudian alladzina, orang-orang yang kafaru, ingkar atau kafir, ila, kepada, yaumi, hari atau masa, atau yaumi, masa, atau hari, ya, kiamah, ya, pada masa kiamat atau hari kiamat. Summa, kemudian, ilayya, kepadaku. Jadi ku di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Marji'ukum, tempat kembalimu. Fa'ahulukum, ya, fa'ahulukum. Fa'ahulukum, maka ahukum, fa'ahukum, aku akan hakim, ya, aku hakim, atau aku akan menentukan atau memutuskan. Fa'ahukum, fa'ahukum itu dari kata apa, ya, hakama. Jadi situ dikatakan maka aku akan memutuskan atau memberikan solusi, memberikan keputusan gitu, memberikan keputusan, atau sederhananya aku Tuhan akan memutuskan gitu. Bainakum, di antaramu, ya, fima, dalam, atau dalam, atau merujuk kepada permasalahan yang ada, atau tentang apa. Kuntum itu artinya kalian adalah, fihi, di dalamnya. Lalu kemudian kata terakhir itu dikatakan oleh Allah, takhtalifun, ya, kamu perselisihkan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian dipahami dengan modal congor kayak tadi itu. Al-Quran itu kudu wajib kemudian dipahami secara original teks. Makanya umat Islam itu nggak bisa. Umat Islam kok mengkritisi Quran, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal. Jadi kalau umat Islam tidak ngerti, harus bertanya kepada orang yang paham, gitu. Ambil terjemah, kemudian mengkritisi Quran, itu celaka namanya. Jadi sahabat-sahabat, iskalallahu ya Isa bin Maryam, iskalallahu ya Isa, ini mutawaffika. Mutawaffika ini merujuk pembicaraan kejadian yang akan datang, belum terjadi, tapi akan datang. Nah, ini udah final kalau kita umat Islam nih. Jadi kalau misalnya teman Kristen tadi, mana dalilnya? Makanya dikatakan di dalam surah Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ba'athu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan. Semoga itu berarti harapan. Harapan itu berarti asa. Asa itu berarti berbicara masa yang akan datang, yang diinginkan padaku pada saat aku dilahirkan. Ini sudah terjadi nih, ya, makanya dikatakan
Yauma wulidtu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Wulidtu sesuatu yang sudah terjadi terhadap pelaku itu sendiri, terhadap yang mengatakan itu sendiri. Berarti Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini telah dilahirkan pada hari wafatku. Wa yauma amut berbicara masa yang akan datang, ya, masa yang panjang gitu maksudnya. Wa yauma ba'atsu hayya, ini juga harapan masa di mana dia itu akan dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Makanya Al-Quran itu dari ayat satu ke ayat yang lain itu saling menjelaskan. Makanya umat Islam susah untuk disesat-sesatkan. Umat Islam itu susah untuk kemudian apa ya istilahnya, umat Islam itu ketika dia menggunakan akal sehatnya, maka susah kemudian umat Islam itu apa istilahnya, mudah dibodohi dalam arti kata diajak menyembah kepada sesamanya manusia, kecuali ada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor percintaan, faktor penyakit, ya, atau faktor ketidaktahuan akan Al-Quranul Karim. Jadi itu yang teman-teman ya, supaya dipahami Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang tadi ya, yang saya perkuat dari Bang Budi tadi ya, Gema Islam tadi itu bertanya ketika dikatakan bahwasanya mana tunjukkan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Teman kita tadi mencoba mengambil dari Yohanes 5 nomor 26. Tapi ya sangat kasihan. Kenapa? Karena di dalam data selanjutnya itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebab dia adalah anak manusia. Kenapa dia diberi kuasa? Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia adalah anak manusia. Kan malu kalau kayak gitu. Saya sendiri sedih gitu ya. Yohanes 5 nomor 20 berapa tadi? Oh, nomor 25 dikasihnya data ke kita karena tinta merah, ya kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan tidak dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya kan gitu ya. Tapi dikatakan di data selanjutnya, perkataan Yesus sendiri, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam hidupnya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, lalu kemudian di data nomor 27 di Yohanes 5, dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Itu perkataan siapa? Karena tinta merah berarti itu perkataan Yesus menurut tradisi Kristen. Selesai. Berarti tidak ada pemahaman lebih lanjut yang mengatakan Yesus sendiri memproklamirkan dirinya adalah anak Tuhan. Nah, tetapi di dalam pengajaran di dalam pengajaran kitab teman kita Kristen, mohon maaf ya, saya harus jujur mengatakan bahwasanya iblis itu banyak menyampaikan pesan kemudian bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Theos. Di antaranya tolong dicatat ya teman-teman. Tolong dicatat supaya nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa kemudian untuk membantai itu, bahwa pesan yang dititipkan oleh iblis di dalam kitabnya teman kita Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu banyak tertulis di dalam kitab mereka. Pertama, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Itu adalah data-data yang ada di dalam kitabnya teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Bapa. Sementara tidak ada pernyataan Yesus langsung pengakuannya kalau dia itu adalah anak Tuhan atau anak Bapa.
Oke, teman-teman. Kalaupun ada pengakuannya itu pengakuan dari orang lain. Makanya dikatakan engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi yang duduk di samping Yang Maha Kuasa itu anak Tuhan atau anak Maria? Anak Tuhan atau anak Maria yang duduk di sebelah kanan Bapa? Sesuai dengan pengakuan Yesus. Sesuai dengan pengakuan Yesus, Matius 26 nomor 64, yang duduk di sebelah kanan Bapa itu anak Tuhan atau anak manusia? Manusia, Le. Ya dong. Karena itu Yesus sendiri mengatakan, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia. Berarti anak siapa? Anak Maria duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Dan yang datang di atas awan-awan di langit itu adalah Anak Manusia, bukan anak Tuhan. Terdeng deng deng deng. Ya. Jadi ketika iblis atau setan yang merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, baik ketika iblis itu menjadi diri sendiri maupun ketika iblis itu menyamar jadi manusia, atau ketika iblis itu merasuki manusia, yang paling sering kemudian menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu adalah pihak iblis. Iblis ini kan selalu dan ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka saya katakan, mungkinkah penyebutan Yesus sebagai anak Tuhan merupakan bagian dari strategi iblis agar manusia melupakan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka di Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7. Janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Mungkinkah ini propaganda iblis agar manusia menyebut Yesus sebagai anak Tuhan? Mungkinkah ini strategi iblis untuk menjerat manusia dalam neraka? Padahal di dalam Keluaran 20 nomor 3, teman-teman, di dalam Ulangan 5, teman-teman, dikatakan jangan kamu mengadakan Tuhan lain selain aku. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah dia yang membentuk Tuhan dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Makanya Yesus mengatakan duduk di samping Bapa adalah anak Maria, anak manusia. Mungkinkah iblis atau setan yang selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Tuhan, ya, penyebutan Yesus itu adalah merupakan indikasi bagian dari strategi penyesatan? Mungkinkah? Mungkin saja. Karena ketika orang menuhankan manusia, iblisnya pensiun. Iblis pensiun ketika Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tidak disembah, dikarenakan persembahan diarahkan kepada utusan. Maka iblis pensiun. Itu satu. Kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 16, ini sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, Kisah Pewarta atau Kisah Para Apostolos. Kita lihat ya teman-teman. Di dalam, ya, teman-teman yang punya Bible silakan diangkat, dibuka. Dikatakan di nomor 16-nya gini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang,
kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi di ayat ini, di data nomor 16 ini dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembah yang kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi roh tenung ini roh jahat ya teman-teman, roh setan. Dengan tenungan-tenungan, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dengan roh-roh jahat itu maksudnya pelanggan-pelanggannya itu memperoleh penghasilan besar. Jadi dia ini semacam apa kalau sekarang? Dukun maksudnya. Kalau sekarang itu dukun, orang pintar ya. Kemudian datang orang kepada dia minta sesuatu sehingga dikatakan tuan-tuannya atau orang-orang yang datang membayarnya itu memperoleh penghasilan besar. Roh tenung ini kemudian mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, orang-orang ini, maksudnya Paulus in the gang, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi iblis melalui roh tenung berteriak dan memproklamirkan Paulus in the gang adalah hamba Tuhan yang maha tinggi yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Diceritakan di data 18-nya, hal itu dilakukan oleh roh tenung ini beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Lalu kalau ada roh yang mengajarkan Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi, yang mengajarkan jalan yang benar dan keselamatan, kenapa harus diusir coy? Kalau kamu tidak merasa tersaingi, kalau kamu tidak mau diketahui bahwa iblis mendukung ajaranmu. Yang saya tahu Paulus mengusirnya dikarenakan karena Paulus tidak ingin diketahui bahwa iblis mendukung ajarannya. Maka iblis disuruh diam. Ya, gitu ya. Sementara dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menyeru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang kemudian melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Gitu kan? Nah, sementara orang-orang itu mengatakan, bukankah kami mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dikatakan dalam Matius 7, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Kata Yesus, enyahlah kau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu fakta teman-teman. Matius 7, Yesus mengusir orang yang mengusir setan demi nama Yesus. Paulus mengusir setan demi nama Yesus. Kenapa Paulus mengusir setan ini? Kenapa? Karena dia risih tentunya. Risih. Dia tidak mau ditahu bahwa iblis mendukung ajarannya. Nah sekarang ketika ada orang yang mengimani Paulus itu adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, memberitakan jalan pada keselamatan, siapa yang senang? Siapa yang senang tepuk tangan? Siapa bahagia tepuk tangan? Gitu ya. Jadi terpaksa kita menolak sementara karena kita di kick, lalu kita dilemparkan dari live-nya mereka. Akun kita yang satu tadi itu diblokir malah. Iya, live tiba-tiba mati tiba-tiba live-nya. Kenapa? Karena yakin dan percaya bahwasanya pasti babak belur.
Bang Suma masuk ke dalam ranah pembuktian Yesus itu anak Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu pasti akan babak belur ini. Mending dimatikan. Itu kenapa? Karena tidak ada data yang mengatakan Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku adalah anak Tuhan. Tetapi aku diberi kuasa karena aku adalah anak manusia. Dah selesai. Jadi mau kayak mana lagi, kebenaran apa lagi yang akan mereka sampaikan? Bertahan dengan Maryam ayat 33, dibantah Ali Imran ayat 55. Kalau dia mempertahankan argumen, kapan wafatnya? Yesus dikatakan itu mutawafika, pada saat aku mewafatkan engkau. Pada saat engkau diwafatkan, akan mewafatkan. Mutawafika berbicara masa yang akan datang. Tamat. Jadi solusi terbaik adalah matikan live-nya segera, supaya tidak tersebar kemana-mana bahwa yang banyak memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan sesuai dengan Bible. Ini bukan hujatan ya, sesuai dengan Bible, itu adalah iblis atau setan. Iblis dan setan itu kan selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka pertanyaannya, akankah, mungkinkah, apa iya penyebutan Yesus sebagai anak Tuhan merupakan bagian dari indikasi propaganda strategi iblis agar manusia melupakan firman Tuhan, agar manusia meninggalkan kehendak Tuhan, agar manusia menggantikan penyembahan kepada Tuhan dengan menggantikannya kepada manusia. Padahal di dalam kitabnya mereka, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Ya, banyak data-data di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Lihatlah sekarang, Devarim 32 nomor 39 atau Ulangan 32. Bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tapi iblis mengatakan, Yesus adalah anak Tuhan. Yesus adalah anak Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri, menurut konsep turunan daripada penyampaian itu. Kitab Nehemia 9 nomor 6. Ettahu Hasem, hanya engkau lah Tuhan. Engkaulah yang telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Oke. Belum lagi kalau kita melihat dari Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepadamu. Nah, kok ini ada yang memerintahkan sujud menyembah kepada manusia? Oke, teman-teman, sekira cukup. Sekira cukup ini sebagai edukasi pagi hari, ya. Edukasi yang menurut saya ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terkait utamanya terhadap pertanyaan tadi yang membahas tentang surah Maryam ayat 30 sampai 33, dan jawabannya itu ada di surah Ali Imran ayat 55. Dengan kata mutawafika itu sudah jelas bagi kita yang paham Al-Quran. Demikian sahabatku, terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya lupa ya teman-teman, kalau bisa yang di YouTube itu nggak usah ke TikTok, karena banyak, kalau Anda di TikTok kayak sekarang tadi begitu berhenti live-nya, Anda tidak mengikuti lagi penyampaian penting kita. Kalau Anda di YouTube
maka dari awal sampai akhir Anda akan ikuti apa yang kita sampaikan. Tapi kalau di TikTok, ya kalau sudah terputus sudah selesai. Ya nggak usah ke TikTok, ya di YouTube aja, di YouTube aja. Yang di TikTok biarkan di TikTok. Sahabat-sahabat saya yang militan tetap aja di YouTube. Saya minta dengan hormat seperti itu. Yang di YouTube tetap di YouTube, yang di TikTok juga silakan aja di TikTok. Anda semakin luar biasa. Kenapa? Karena kalau di TikTok itu tidak ada, saya sendiri tidak bisa membaca apa yang Anda tuliskan. Tapi kalau di YouTube, ya di room YouTube-nya itu, di live komennya itu saya baca semua. Jadi saya sambil menerangkan, sambil membaca komen-komen Anda. Jadi sahabat-sahabat jangan dikira saya tidak membaca. Makanya ketika sahabat saya itu memberikan data, misalnya Yeremia 11 nomor 3, itu saya akan tahu, oh sahabat saya memberikan data ini. Makanya saya bahas. Pasti teman-teman sadar, alhamdulillah apa yang saya tuliskan di live comment dibahas oleh Bang Suma. Iya, karena saya membaca. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma semangat. Aku baca semua itu sampai ke bawah. Bang Suma mantul, iblislah yang menyatakan anak Allah. Bang Suma pengen rasanya mau ke Makassar. Mantap Daeng Agus, silakan ya Agus. Jadi saya ketika menjelaskan kayak begini itu membaca komen. Jadi nggak usah ke TikTok, ya biar di ini aja, di YouTube aja kita. Oke, kita sama-sama di YouTube. Teman-teman yang di TikTok itu biarkan mereka di sana. Ya, kalau ingin Anda mengatakan saya ke TikTok Bang biar dapat koin, itu kita bukan orientasinya ke sana. Kalau ada yang kasih koin, alhamdulillah. Kalau tidak juga bukan itu jadi muatan. Terus bertanya, kenapa Bang Suma di TikTok terus? Karena di Zoom sudah nggak ada lagi ini, nggak ada lagi oten di sana yang semua tumpah ruahnya itu di TikTok. Kalau nanti TikTok mereka lari lagi ke Instagram, kita juga lari ke sana. Kalau dia lari lagi ke Telegram, kita lari lagi ke sana. Kalau dia lari ke neraka, berhenti, kita nggak usah ikut ke sana. Saya kira begitu. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.